Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan pola busana rumah menggunakan aplikasi LPDJS. Berikut contoh desain gambar busana rumah. Langkah kedua, kita mempersiapkan ukuran standar busana wanita dewasa. Kemudian menganalisa desain. Di sini bergaris leher kamisol, kombinasi garis leher V dengan variasi serif. Garis pinggang naik 7 cm divariasi dengan aplikasi pita dan rok siluet A-line. Langsung saja kita masuk ke aplikasi LPDJS. Pertama kita mengklik tool Intelligent Pen untuk membuat garis panjang busana yaitu 102 cm. Setelah itu kita akan membuat garis batas atas dengan lebar 23 cm. Nah, setelah itu kita mengcopy garis bahu untuk membuat garis badan, yaitu klik tombol key pada keyboard, kemudian isi garis bahunya 3,5 cm dan jumlah garis yang kita copy 2, jarak garis bahu itu 18 cm. Setelah itu kita membuat garis pinggang menggunakan tool Intelligent Pen, mengcopy garis yang masih aktif. Untuk garis bahunya itu turun 18,5 cm. Garis yang kita copy 1 dan isi dengan 0. Selanjutnya kita mengklik lagi tool Intelligent Pen untuk titik kerung leher atas, yaitu dengan 7 cm, dan untuk kerung leher bawah itu 4,4 cm. Setelah itu kita menggunakan tool Modify untuk membuat lengkungan leher. Kemudian kita klik tool kompas untuk membuat garis bahu. Untuk garis bahunya itu 12 cm. Lanjut kita membuat kerung lengan, membuat garis lebar muka 16 cm. Kemudian kita lanjut membuat lingkar kerung lengannya. Setelah itu kita akan membuat garis sisi dengan cara memasukkan 1 cm pada garis pinggang, kemudian menyambungkannya pada lengan, lingkar lengan. Selanjutnya kita akan membuat garis empire. Dari garis tengah muka bagian bawah kita kasih naik 7 cm dan bagian sisi 8,5 cm. Setelah itu kita menggunakan lagi tool modify untuk membuat lengkungan garis empire. Nah, lanjut kita klik lagi tool Intelligent Pen untuk membuat garis leher kamisol pada bagian depan. Di sini kita kasih naik itu 3,5 cm. Nah, dilanjutkan disambungkan bagian pertengahan bahu, kemudian menggunakan tool modify untuk membuat lengkungannya. Nah, setelah itu kita akan membuat garis sisi leher menggunakan tool Intelligent Pen. Kita klik dari leher bagian garis bantu bahu dengan isi dialog 5 cm atau 4,61 cm dan disambungkan atau dilengkungkan di bagian kerung lengan bagian bawah seperti berikut. Di sini saya menggunakan snip curve untuk memotong garis yang tidak akan digunakan, kemudian saya menghapus garis yang tidak akan digunakan. Lanjut, kita membuat desain pola gaun bagian bawah garisnya, yaitu dengan lebar 20 cm. Setelah itu garis yang di bawah tadi kita tarik sampai di bagian pinggang yang dinaikkan 7 cm. Nah, kemudian kita nonaktifkan view pattern. Namun sebelumnya saya membuat copy polanya dulu menggunakan Corvex seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat bagian belakang menggunakan tool Intelligent Pen. Kita kasih turun 3 cm. Kemudian untuk bagian situ kita
kasih 2. Kemudian menggunakan tool modify untuk membuat lengkungan. Setelah itu menggunakan lagi tool intelligent pen untuk menyambungkan garis. Nah, setelah itu kita akan membuat garis empire belakang seperti ini. Kemudian kita mengcopy pola bagian belakang menggunakan vortex. Nah, setelah ini kita akan membuat bagian rock dengan cara menggunakan tool intelligent pen atau rectangle. Kita membuat kotak. Setelah itu kita klik tool cut apart. Kita blok. Di atas kita klik kiri, kanan, dan kiri hingga hijau, dan di bawah kita klik kiri dan kanan hingga muncul dialog box. Itu kita isi 5 dan jaraknya itu 10. Nah, seperti berikut. Setelah itu kita klik lagi tool intelligent pen untuk membuat garis bantu bagian bawah. Kita tutup. Nah, setelah jadi begini, kita menggunakan lagi tool vortex untuk mengcopy pola rock. Sebelumnya saya mengcopy paste dulu pola rock agar menjadi 2 untuk menjadikan pola rock depan dan pola rock belakang. Selanjutnya kita pastikan tool display nonaktif. Kemudian aktifkan tool view pattern, kemudian kita aktifkan tool only display one pattern. Di sini tampilannya kita tampilkan pada pola bagian pertama atas. Kita akan menambahkan kampuh dengan mengklik tool add seam. Untuk kampuhnya itu kita tambah 1,5, namun bagian tengah muka itu 0. Setelah itu untuk bagian belakang kita tambah juga kampuh 1,5, namun tengah belakang itu kita isi 3. Begitu juga dengan rock. Kita kasih kampuh 1,5. Seperti pola depan dan belakang. Untuk depan 0 dan belakang 3. Oke. Selanjutnya di sini kita klik size di toolbar, kemudian pilih edit size and measurement. Kita isi ukuran standar yaitu S, M, L, XL. Save atau OK. Kemudian kita mulai menggrading dengan mengklik sudut atas hingga muncul kotak dialog. Di situ nanti kita tulis untuk DX itu min 0,5 dan DY min 0,25. Pastikan relatif, kemudian kita klik X equal Y hingga muncul hasil gradingannya seperti ini. Lanjut kita klik sudut sisi bagian atas. Di ukuran S kita isi DX nya min 1 dan DY 0,5. Pastikan relatif, kemudian klik X equal Y. Nah, lanjut kita menggrading sisi bagian bawah. Kita klik langsung, kita isi bagian S nya itu DX min 1 dan DY 0,75. Pastikan relatif, kemudian klik X equal Y. Kemudian kita menggrading tengah muka bagian bawah. Untuk bagian tengah muka bagian bawah itu cukup mengisi bagian DY nya itu 0,75. Pastikan relatif, kemudian kita klik equal Y.
Nah, seperti berikut. Selanjutnya, kita akan memberikan koordinat dengan cara mengklik tool V-Dart. Kita klik bagian tengah pinggang, kemudian kita isi dialog bagian Excel itu. Untuk kolom W-nya itu W2 dan D itu 6. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti begini hasil jadi koordinatnya. Lanjut, kita akan menggrading bagian pola belakang. Kita klik bagian sudut atas. Kita isi ukuran S itu DX-nya -1 dan DY 0,75, pastikan relatif, kemudian kita klik X equal Y. Lanjut, kita menggrading tengah belakang atas dengan cara mengisi bagian ukuran S. Untuk DX-nya kita kosongkan saja 0 dan DY 0,5. Kemudian kita klik equal Y. Nah, selanjutnya kita menggrading bagian sisi bawah. Di bagian ukuran S-nya itu kita isi DX itu -1 dan DY 0,75. Nah, klik equal X Y. Lanjut, kita menggrading bagian tengah belakang bagian bawah. Untuk ukuran S-nya itu DY, cukup DY aja yang diisi dengan 0,75, kemudian klik equal Y seperti berikut. Lanjut, kita membuat lagi koordinat. Di bagian Excel-nya itu kita isi dialog itu bagian kolom W itu 2 dan D itu 7, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini hasil koordinat bagian belakang. Selanjutnya kita akan menggrading bagian rok depan. Kita klik sisi atas, DY 0 dan DX itu -1, pastikan relatif, kemudian kita klik equal X. Nah, lanjut, kita menggrading sisi rok bagian bawah dengan DX itu -4 dan DY itu 2, pastikan relatif, kemudian klik X equal Y. Menggrading tengah muka rok bagian bawah, cukup mengisi bagian DY aja 3, pastikan relatif, kemudian kita klik equal Y. Lakukan hal yang sama untuk gradingan bagian pola rok belakang. DX-nya -1 equal X. Kemudian bagian sisi bawah DX -4 DY 2 equal XY. Kemudian bagian tengah muka bagian bawah cukup isi DY 3, klik equal Y. Selanjutnya saya akan kembali ke pola depan rok untuk mengembangkan pola bagian depan menggunakan tool pattern symmetry. Kita klik dari titik atas menuju titik bawah. Nah, berikut pengembangan roknya. Lanjut, kita akan mengembangkan pola depan badan dengan menggunakan tool modify. Nah, di bagian tengah muka atas kita menggunakan tool modify. Kita tarik hingga muncul dialog box. Di situ kita isi -13 dan di bawahnya itu -12. Abaikan saja dialog yang bagian samping, kemudian kita rapikan. Nah, seperti berikut, kita rapikan. Setelah itu kita menggrading lagi bagian sudut yang baru dikembangkan. Kita klik sudutnya, kemudian kita isi untuk ukuran S, DX-nya 1 dan DY 0,75, pastikan relatif, kemudian klik X equal Y. Nah, seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat interlining pada pola bagian depan dan belakang dengan cara tool klik
aktifkan tool make interlining, kemudian kita klik kanan di bagian situ, kemudian kita blok bagian segitiga atas. Nah, kemudian kita klik kanan lagi hingga muncul dialog box, kita isi 4 cm dan oke, seperti ini hasilnya. Lanjut, bagian belakang juga kita lakukan hal yang sama, kita isi 4. Nah, seperti berikut. Setelah itu kita aktifkan display atau hidden design line untuk membuat tali kamisol di sampingnya. Kita menggunakan rectangle atau intelligent pen dengan lebar 1 cm dan panjang 28,5 cm. Setelah itu nanti kita akan menggunakan tool Vortex untuk polanya. Di sini saya zoom dulu biar lebih jelas. Kita menggunakan tool Vortex. Setelah polanya muncul, kita akan menggrading bagian tali kamisol ini dengan cara memblok 2 titik bagian bawah. Kemudian kita grading, cukup isi bagian S itu bagian DY-nya saja dengan 2 cm. Kemudian klik equal Y. Setelah itu kita membuat atau memberi kampuh untuk tali kamisol dengan menggunakan tool add seam. Bagian kiri kanannya itu 2 cm untuk kampuhnya. Nah, seperti ini. Lanjut, kita kembali ke pola pertama. Kita klik kiri 2 kali. Di sini kita akan memberi nama, memberi identitas pola. Untuk bagian sini mungkin teman-teman sekalian bisa memberi pola depan atau pola badan depan, kemudian kode pola terserah, bahannya katun, dan jumlah polanya 2. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian pola belakang, memberi identitas, namanya mungkin pola belakang atau bagaimana, kemudian kode pola terserah, bahan katun, dan jumlah pola masih 2. Next, kita memberi pola bagian rok depan, kemudian kode pola, bahan katun, namun di sini jumlah polanya cukup 1. Setelah memberi identitas pola pada rok depan, kita akan memberi identitas pada rok bagian belakang. Beri nama rok belakang atau apa, kemudian kode pola, bahan katun, jumlah polanya di sini 2. Setelah itu nanti kita lanjut ke bagian serif depan. Nah, di sini beri nama serif depan, kode pola, bahannya di sini menggunakan satin dan jumlah polanya itu 2. Setelah itu kita memberi identitas lagi pada serif belakang, memberi kode pola, bahan masih menggunakan satin untuk bagian serif dan jumlah polanya 2. Next, kita akan memberi nama pada talinya, identitas, kode pola. Di sini talinya berbahan katun dan jumlah polanya itu 2.
Nah, seperti inilah tampilannya yang setelah diberi identitas atau nama pada pola masing-masing. Next, saya klik file untuk menyimpan hasil pola ini dengan nama pembuatan busana rumah, pola busana rumah. Setelah itu nanti kita lanjut ke aplikasi RPJMS. Nah, di sini aplikasi RPJMS sudah aktif, kita klik new, isi nama file, isi lebar bahan, dan isi perkiraan panjang bahan. Kemudian kita klik OK dan klik load. Di sini kita mencari di mana kita simpan file RPDJS tadi. Selanjutnya kita isi identitasnya dan mengecek pola. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik nesting, start auto nesting. Namun di sini saya mengubah dulu karena ada 2 bahan tadi, jadi di sini saya mengubah jadi satin dan klik nesting, start auto nesting. Ini yang berbahan satin. Kemudian kita lanjut ke bagian bahan katun, klik nesting, start auto nesting. Seperti inilah tampilan pola yang berbahan katun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.